Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua, teman-teman semua ya. Kita ya sebagai manusia biasa ya, kadang-kadang takut sama hantu. Itu kalau nggak salah ya. Kita dengar yang berbau mistik ya, atau berbau black magic ya, kita pasti takut ya kan. Terus kalau malam Jumat Kliwon ya kan, tanggal 13 lagi gitu kan, wah kita kayaknya terpengaruh ya dengan situasi ya. Apalagi kalau rumah kita dekat dengan kuburan gitu guys, ya kan kita pasti takut. Jadi kadang-kadang kita lagi sendiri, ada bayang lewat sekilas gitu ya guys. Set, wah jangan-jangan iblis nih, jangan-jangan setan nih gitu guys. Saya punya cerita nih guys. Waktu itu saya menunggu pacar saya ya, janjian jam 9 pagi. Nah, pintu saya sengaja nggak kunci ya, jadi sudah terbiasa ya. Teman saya datang ke rumah saya, ya dia langsung dorong. Nah, janjian jam 9 pagi, jam 7 pagi nih guys, ya pintu langsung dibuka, didorong sama dia. Teman saya masuk, saya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan tidak tidur. Saya melihat teman saya masuk, ya kan, teman saya masuk, terus keluar lagi. Nah, terus saya tungguin guys, saya tungguin kok teman saya nggak datang lagi, nggak masuk lagi ke rumah saya gitu. Nggak tahu teman saya belum datang guys, gitu. Datangnya jam 9. Kalau menurut teman-teman tuh siapa ya, gitu. Pada waktu itu saya sempat kaget ya, kok jam 7 dia dorong itu pintu, dia masuk tanpa berkata-kata atau tegur sapa, dia masuk langsung dia keluar lagi. Nah, pintu itu ditutup ulang, tapi nggak dikunci gitu guys ya. Ternyata teman saya datang jam 9 pagi, bukan jam 7. Nah, yang datang jam 7 siapa itu? Ya kan, dalam keadaan normal ya, dalam keadaan waras ya. Gitu guys. Jadi, kayaknya antara percaya, antara tidak gitu, ya kan. Jadi yang dibilang iblis, dibilang black magic, dibilang berbau hantu, ya kan. Itu gimana ya teman-teman ya? Apakah itu ada ya gitu. Saya kalau dengar yang berbau mistik, pasti bulu kuduk saya merinding gitu kan, kepala saya membesar gitu teman-teman. Jadi saya sampai saat ini rasa takut itu ada pada diri saya, ya kan. Ya mungkin religius saya pasti rendah ya, tapi ya biasanya seperti itu, saya sangat takut. Nah, saya tanya sama teman-teman ya, kalau iblis itu atau setan itu atau kuntilanak atau genderuwo atau pocong gitu ya guys ya, itu kira-kira nyata nggak ya guys ya? Saya takut ya, gitu guys. Jadi di budaya kita ya, bukan budaya atau saya salah ucap ya, atau rata-rata di seluruh dunia, di Inggris juga seperti itu guys ya, percaya dengan hal-hal yang berbau mistik gitu kan, berbau black magic, sihir gitu guys ya. Saya ilmu santet kayak gitu guys ya, ilmu teluh kayak gitu guys ya. Jadi saya tanya ke teman-teman ya, soalnya saya juga dalam waktu dekat ini guys, saya mau mencoba di dunia yang berbau mistik gitu, yang berbau setan-setan gitu teman-teman, ya kan. Saya membuat film horor, saya membuat film cerita pendek, atau saya membuat trailer film itu ringkasan dari cerita film, dipotong-potong hingga menjadi trailer untuk iklan gitu supaya penonton melihat. Nah, itu adegannya
dalam film ini atau trailer ini atau cerita pendek ini ya, itu saya akan berani merasakan tentang kematian gitu teman-teman. Jadi saya mencoba tentang mati itu kayak apa gitu ya kan. Saya akan masuk ke liang kubur ya kan. Ada penggali kubur di TPU ya, TPU yang sudah aktif nih guys, yang bisa aktif ya. Ya kalau bisa aktif itu ya pasti kiri kanan depan belakang itu mayat beneran ya, atau yang orang udah mati beneran. Nah digali di situ, saya mau tiduran di situ ya kan. Itu rasanya seperti apa gitu kan guys. Ya saya bukan melawan dengan hal-hal yang berbau apa ya gitu ya. Saya masih buta lah ya kan. Jadi saya mau mencoba ya, pengen merasakan kematian itu seperti apa gitu guys. Jadi menurut teman-teman bagaimana ya kira-kira ya, apakah itu kena karma gitu guys ya, apakah nanti iblisnya akan datang gitu guys ya. Nah saya belajar merasakan bagaimana kalau orang mati seperti apa gitu guys. Seperti apa kalau orang yang sudah mati itu langsung di liang kubur udah nggak tahu apa-apa ya. Tapi kalau orang masih hidup masuk ke liang kubur, rasanya seperti apa gitu teman-teman. Rasanya kayak apa gitu ya. Itu yang saya berpikir ya kan, berpikir yang dibilang ada iblis ya, ada setan ya. Apakah saya masuk ke liang kubur itu tiduran ya, bukan diuruk atau ditanam begitu nggak. Di liang kubur itu yang ukuran 2x1 itu saya tiduran situ. Apakah ada malaikat datang, apakah ada iblis-iblis penampakan ya, apakah ada setan-setan, apakah kiri kanan depan belakang ini arwah-arwahnya menggodain saya gitu teman-teman. Kira-kira bagaimana ya. Jadi saya pun sebagai sutradara merangkap sebagai aktor ya, peran utama juga di film tersebut ya. Apakah saya berani? Sampai saat ini saya masih dua hati nih teman-teman ya, masih dua hati gitu kan. Karena perasaan-perasaan takut yang sangat takut itu guys ya kan, masih ada di benak hati saya ya kan. Jadi rasa takut yang sangat mendalam itu pasti sangat takut saya mau buat adegan kayak gitu mati beneran gitu guys ya. Itu yang saya agak takut. Jadi semua makhluk di dunia ini pasti meninggal dunia semua ya kan. Tapi kalau masalah kematian itu ya ilahi yang lebih tahu ya. Ya saya atau mencoba ya tentang rasanya orang mati itu kayak apa gitu. Digodanya kayak apa? Apakah ada penampakan iblis gitu guys ya. Nah, saya baru berbicara seolah-olah ya, dalam film ini saya masuk ke liang kubur itu, hati saya akan berkata begini, waduh, kayak gini ya pasti sendiri ya, pasti kedinginan, pasti hampa ya kan. Nah bukan itu yang saya rasakan, tapi saya takutnya ada penampakan gitu guys, penampakan iblis yang sangat besar atau bentuk apa gitu kan. Itu yang saya takutkan gitu. Jadi sampai saat ini saya masih dua hati guys ya kan. Apakah ganti stuntman ya, stuntman juga belum tentu berani ya dalam adegan-adegan ini. Jadi saya mencoba merasakan bagaimana kalau mati di liang kubur seperti apa gitu teman-teman. Ya pasti saya sangat ketakutan, itu pasti ya kan. Saya pasti berpikir, waduh kalau mati beneran gimana ya, entah beberapa hari kemudian mati gitu guys. Itu saya berpikir juga ke sana. Atau ada iblis datang gitu guys ya kan, memukul saya gitu guys. Saya juga bingung gitu guys. Jadi dalam film cerita pendek ini yang saya akan merasakan di liang kubur seperti apa ya, saya minta pendapat dari teman-teman ya, teman-teman di podium semua ya, bagaimana kira-kira ya dalam adegan ini. Jadi percaya tidak percaya ya, iblis itu ada ya. Jadi sampai saat ini saya masih berat hati untuk melakukan adegan kayak gitu. Tapi adegan film trailer layar lebar ini atau cerita pendek ini ya, untuk trailernya
saya pasti akan melakukan, ya kan. Hanya menunggu waktu, menunggu pendapat dari teman-temannya, bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan adegan-adegan yang ingin merasakan di dunia kematian, gitu guys, di dunia kematian. Jadi saya bisa menceritakan ke teman-teman kalau mati itu seperti ini, gitu kan. Ada hal-hal yang kita nggak bisa berpikir ya. Mungkin ada roh halus, mungkin ada setan, mungkin ada malaikat Tuhan ya, atau malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang tahu ya. Saya buta atau miskin religius ya. Jadi saya akan mencoba adegan ini dengan mental saya ya, untuk merasakan. Jadi pasti rasanya sangat takut, sangat takut sekali itu pasti ya. Jadi ya coming soon ya teman-teman ya, akan saya membuat trailer film layar lebar tentang merasakan di alam kubur gitu. Pengen merasakan di alam kematian gitu guys. Saya akan tidur di liang kubur itu, rasanya seperti apa. Apakah iblis akan datang, apakah setan akan datang, saya kurang tahu. Jadi saya akan mencoba di film cerita pendek ini atau di trailer untuk film layar lebar ini ya. Next kita akan produksi ya. Jadi saya akan melakukan eksperimen ya, eksperimen dulu dengan berkata-kata dulu. Ini untuk part selanjutnya akan datang dengan adegan-adegan seperti itu. Ya saya serahkan ke teman-teman ya untuk tentang adegan-adegan yang ingin merasakan di alam kubur gitu guys. Ya saya bukan takabur ya teman-teman ya, ini hanya film ya kan. Ya kalau saya bisa tahu merasakan seperti itu ya, ya mungkin saya akan bisa menceritakan ke teman-teman ya, supaya teman-teman bertobat gitu guys, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa kayak gitu guys. Jadi saya tidak mau dengerannya dengan omongan doang, saya mau lihat praktek langsungnya seperti apa. Nah dari hal tersebut atau dari adegan tersebut saya bisa menceritakan kepada teman-teman gitu ya teman-teman ya. Oke, next ya saya akan mencoba nanti di episode selanjutnya. Oke guys, oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.